Al-bakhilun qaribum minan nar, ba'idun minal jannah. Orang bakhil dekat dengan neraka, jauh dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, keluarga besar PT PLN Tanjung Datuk yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi Selasa yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita sudah bersepakat untuk duduk di musola yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmu. Semoga saja apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah, dan apa yang kita bicarakan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita pada pagi hari ini, jangan menjadi keluarga Abu Lahab. Inilah yang akan kita bicarakan menjelang selesai nantinya. Siapa Abu Lahab itu? Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Lahab ini adalah salah satu dari 4 paman Nabi yang hidup saat Nabi dilahirkan di muka bumi ini. Karena anak daripada Abdul Muthalib itu ada 10, termasuklah ayah Nabi yang bernama Abdullah. Nah, yang hidup dari yang 10 ini dan yang disebut di dalam sejarah itu 4. Yang pertama adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yang nanti saat Nabi menjadi Rasul
dirubah oleh Allah namanya menjadi Abu Lahab. Jadi nama lahirnya Abdul Uzza. Uzza itu adalah nama dari 4 berhala besarnya kafir Quraisy. Lata, Uzza, Hubal, Manan. Itu yang pertama. Yang kedua, paman Nabi itu adalah Abu Thalib, yang kita kenal bahwa dialah yang mengasuh Nabi sejak usia Nabi 8 tahun sampai Nabi menikah dengan Ummu Khadijah radhiyallahu an. Begitu dia membela habis-habisan Nabi, tapi saat hayatnya dia tak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga apa hadiah kebaikannya? Kata Nabi, pamanku itu dimasukkan ke dalam neraka hanya sampai mata kakinya saja. Jadi karena dia tak beriman, tapi dia menolong Nabi dengan sekuat tenaganya, masuk neraka cuman sampai mata kaki. Sanggup Pak? Mau seperti Abu Thalib? Cuman sampai mata kaki, apalah itu. Orang masuk neraka ditenggelamkan, ini cuman sampai mata kaki. Jangankan sampai mata kaki Pak Ustadz, puntung rokok saja menggelota gitu Pak ya. Apalagi api yang sampai mata kaki ini. Kemudian yang ketiga, paman Nabi ini yang paling panjang umurnya, wafat di masa Khalifah Utsman bin Affan, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Dialah sahabat sekaligus paman Nabi yang seumur hidupnya tidak pernah mendapatkan jabatan. Bayangkan Bapak Ibu, padahal keponakan kontannya Nabi, sahabatnya Abu Bakar, Utsman, Umar, tapi dia seumur hidup nggak pernah dapat jabatan. Apakah dia nggak pernah minta? Pernah. Dia pernah minta kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi? Wahai paman, aku tak ingin engkau sibuk mengurus negeri ini, karena bagiku sudah berbangga hati melihat kedekatanmu kepada Allah. Jadi karena alimnya Abbas tidak dikasih jabatan Pak. Jadi makanya orang-orang alim ini tak perlu memegang jabatan. Kenapa? Takut rusak alimnya. Karena jabatan itu manis. Siapa bilang jabatan tak manis? Cobalah lihat di negeri Konoha itu Pak. Dulu gubernur, sekarang ikut pula wali kota. Rasanya kita kan nggak mungkin, kok aku mau ikut wali kota? Manis. Dulu gubernur berhenti Pak, berharap naik di atas lagi DPR, terpilih. Tahu-tahu nggak mau dia DPR, mau gubernur balik. Jabatan tuh, jadi gawat jabatan itu. Jadi kalau nggak kuat-kuat iman janganlah. Ya itu aneh di negeri Konoha itu. Panglima ini gubernur. Enggak usah, saya nggak bilang itu. Ini di negeri Konoha ini ya, bukan di negeri Indonesia ya. Dan lihatlah, Bapak cek, semua orang-orang gagal itu calon bupati Pak di negeri Konoha itu. Gagal DPR RI, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi bupati, calon bupati, semuanya orang gagal Pak. Tapi mereka tetap bersikeras. Kenapa? Jabatan itu manis. Makanya tak mau. Nah, lalu terdengar oleh Sayyidina Ali. Ali kesal. Wahai paman, dia manggil paman juga dengan Abbas, karena Ali dengan Nabi kakak beradik sepupu. Kalau begitu mintalah kepada Muhammad itu, kepada Rasul itu, jabatan paling rendah jadilah. Apa jabatan paling rendah? Jadi pemungut zakat. Datang Abbas, ya Muhammad, berilah aku jabatan yang rendah-rendah saja. Apa itu? Pemungut zakat. Apa kata Nabi? Ya Allah paman, betapa zolimnya aku menjadikan pamanku menjadi pemungut najis. Tahukah paman, zakat itu adalah najisnya orang-orang kaya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mau dikasih zakat Pak,
Kau zakat awak untuk kau. Jangan Pak, najis itu. Ya. Ini kan banyak ini kita kadang-kadang Pak. Ini mau keluar-keluar zakat. Jadi zakat itu najis. Kenapa najis? Kotoran harta. Nah begitulah Nabi menjaga pamannya itu. Sehingga kata Nabi, Abbas itu adalah abang kandung dari ayahku. Aku mencintainya. Barang siapa yang mengganggunya, maka dia menggangguku. Nah, itu paman Nabi yang ketiga. Nah paman Nabi yang keempat, siapa kira-kira Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib yang mati dalam perang Uhud. Makanya ketika kita berumrah, kita berhaji, kita pergi ke Madinah, lalu kita ziarah ke Jabal Uhud. Abbas ini paman juga yang luar biasa. Begitu Nabi diangkat jadi Rasul Pak, dengar dia, jadi Rasul kepada waktu alantak lah, tidak akan urus, terserah, yang penting tidak mengganggu. Cuek dia Pak, nggak ada mau tahu apa-apa dia. Hamzah ini, kenapa? Hobinya berburu, mabuk, itulah hobinya. Sehingga ketika pulang berburu, ketemu dengan seorang perempuan, kau bersenang-senang, berburu, mabuk, emangnya kenapa? Sementara ada keluargamu bernama Muhammad sedang dihina oleh Abu Jahal, kau tenang-tenang saja. Mendengar itu panas dia. Pergi ke Ka'bah, pas Nabi sedang diludahi oleh Abu Jahal. Diambilnya busur panahnya, dihentamnya Pak. Tujulungkang lah Abu Jahal tadi. Ya bukan Abu Lahab nih, Abu Jahal. Karena mereka itu berbeda. Abu Jahal bukan siapa-siapa. Nama aslinya Umar bin Hisham, tapi dipanggil oleh Nabi Abu Jahal. Nah, marah dia, wahai Hamzah, kenapa engkau membela orang yang telah mengganggu agama kita? Abu Jahal, tahu enggak? Kau bukan masalah agama. Muhammad kau kemanakan den karambi yang tahu enggak? Kalau bahasa kita begitu. Ya. Kau bukan masalah agama, kau ikut kemanakan den karambiang kan begitu. Nah, disitulah dia masuk Islam. Muhammad, kalaulah kena perkara agama aku tak bisa menolongmu, hari ini aku bersahadat. Baru Islam menjadi kuat Pak. Nah saat itulah disusul oleh Umar, hampir mereka berkelahi di pintu rumah Rasul. Jangan takut Rasul, buka sajalah pintu itu. Kalau melawan Umar berhadapan denganku. Umar nengok Hamzah, rasakan ya Pak. Kenapa? Karena kedua-duanya centeng di kota Makkah. Nah inilah paman Nabi yang hidup itu. Nah Bapak Ibu, nyompe. Nah, itulah apa tadi masuk waktu iklannya. Jadi 4 Nabi waktu yang hidup. Nah, adapun Abdul Uzza, Bapak Ibu, dia mencintai Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi berusia 40 tahun. Cinta apa? Sayang. Apa bukti sayangnya? Pertama, saat Nabi lahir, dialah orang yang bergembira dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suaibah. Suaibah, betul Aminah iparku itu sudah melahirkan. Betul Tuhan, bayinya laki-laki Tuhan. Kalau begitu hari ini kau merdeka, dan tolong kau susui dia. Maka wanita pertama yang menyusu Nabi Muhammad itu adalah Suaibah. Sedangkan Halimah Tusadiah itu kedua. Nah ini jarang dikatakan, ini tiap ditanya siapa yang menyusukan Nabi waktu kecil? Halimah. Nah padahal di situ ada Suaibah sebelumnya. Nah, buah dari kebaikan Abu Lahab ini, itulah yang dikatakan oleh riwayat, setiap hari Senin tiba azabnya diringankan. Kenapa? Karena dia pernah bergembira atas kelahiran Nabi dan berbuat kebaikan. Nah Bapak Ibu, sampai Nabi di usia 25 tahun. Ada apa dengan usia 25? Menikah dengan seorang perempuan bernama Ummu Khadijah radhiyallahu an. Saat itu Khadijah umurnya berapa? 40. Statusnya janda second atau apa? Janda triken Pak, bukan second. Nah,
Loh, kalau dia Pak meninggal suaminya, kawin kita sama itu namanya second tuh. Tapi kalau 2 kalinya kawin, awak suami ketiga namanya triken tuh. Awak suami kampe kelima namanya porken tuh. Ayo. Masa nggak paham ya? Nah, ya jadi ada hamba second, ada triken, ada porken. Nah, menikah dengan Khadijah. Ya, umur 25 tahun. Yang mas kawinnya apa? 20 ekor onta. Ini tolong nih yang kawin PLN nih besok. Ya. Jangan sok-sok hebat. Ya. Apa status kepala bagian? Mas kawin seperangkat alat sholat. La ilaha illallah. Ya. Seperangkat alat sholat. Kasihlah perempuan itu mahar yang mahal. Kenapa? Karena dia setelah kau ambil tak ada apa-apa lagi dengan keluarganya. Dia hakmu, dia milikmu. Maka mahar itu berilah dia mahar yang mahal. Cuman ibu nggak boleh minta. Kita saja Pak. Nah ini Bapak Ibu. 20 ekor onta. Kalau 1 ekor 50 juta. Berapa dia? 1 miliar Pak. Jadi jangan dibilang Nabi itu orang miskin ya. Awak yang kalian PLN seperangkat alat sholatnya ya. Latu ameh 2 gram lo tuh. Ilaha illallah. Nah Bapak Ibu, nah, menikah dengan Khadijah dapatlah 6 orang anak. Nah ini Bapak Ibu bukti sayangnya. Maka Abu Lahab punya 2 orang anak laki-laki, namanya Utbah. Dia nikahkan dengan anak Nabi yang namanya Ummu Kalsum. Anaknya Utaibah dia nikahkan dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Jadi apa hubungannya sekarang? Besan. Tidak lagi keponaan Pak, tapi besan. Kenapa dia jadikan Nabi sebagai besan? Karena dia kagum dengan akhlaknya Rasulullah, kagum dengan kecerdasannya Rasulullah. Maka dia nikahkan anaknya dengan anak Rasul. Nah, walaupun nanti akhirnya setelah Nabi diangkat jadi Rasul disuruh cerai Pak. Maka diceraikanlah 2 anak Nabi ini. Tapi alhamdulillah inilah hebatnya aturan Allah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah ini nantinya menikah dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan itu gelarnya Zunnurain, pemilik 2 cahaya Nabi. Kan Utsman bin Affan orang kaya Ustaz. Iya, dia ngapo? Masa jando? Ini janda rasa perawan Pak. Nah, kenapa? Karena tidak sempat disentuh oleh anak Abu Lahab yang 2 orang ini. Jadi ketika mereka menikah, mereka langsung berdagang ke Sam. Ya, karena kan kebiasaan orang Quraisy kemana? Ke Yaman dan Sam. Li ilafi Quraisyin ilafim rihlatas sita iwas saif. Kebiasaan orang Quraisy pergi berdagang di musim dingin, di musim panas. Kalau musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Sam. Jadi mereka berangkat ke Sam. Saat mereka berangkat ke Samlah Nabi diangkat menjadi Rasul. Tahu Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab marah, disuruh anaknya mentalak 2 orang anak Nabi itu. Itu makanya saya katakan janda tapi gadis. Itu ceritanya Pak Ustaz. Ya. Ibu bapak rahimakumullah. Lalu di usia 40, saat Nabi diangkat menjadi Rasul, maka mulai turunlah ayat. Setelah surah Al-Alaq, setelah Al-Mudassir itu, ayat perintah untuk berdakwah kepada keluarga terdekat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Muhammad, sampaikanlah agama ini kepada keluarga terdekat. Maka Nabi pun naik ke atas bukit, dipanggil. Hei keluarga Bani Hasim. Itu keluarga Bani Hasim, Bani Hasim. Hei keluarga Bani Muthalib. Dia keluarga Bani Muthalib. Hei suku Quraisy, suku yang paling terpandang. Kumpullah. Semua mendengar suara Nabi itu kumpul. Ada apa ya Muhammad? Kalau kukatakan di balik bukit itu ada musuh menyerang, apa kalian percaya? Kami percaya Muhammad. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Usia 35 tahun Nabi mendapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini Pak Bu, ini harga diri kita ini.
Makanya tidak ada akhlak yang paling tinggi bagi seorang muslim dan muslimah kecuali selalu jujur apapun keadaannya. Sekarang jujur itu kan barang yang mahal, Pak. Ayat Quran udah jelas mengatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Hiduplah kalian bersama orang yang benar. Sekarang dibalik, hiduplah bersama orang yang bayar. Bayangkan Bapak Ibu. Wah, tidak menengok kebenaran itu. Sekarang kita nengok yang bayar. Ya. Mohon maaf Pak. Dunia ini sebentar, remeh-temeh ini dunia. Ya. Yang kita harapkan setelah kehidupan dunia namanya surga. Apa modal masuk surga Ustaz? Inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah, karena jujur itu berbuah kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Kalau bohong Pak Ustadz tidak bakal masuk surga. Kenapa? Karena bohong itu adalah cirinya orang munafik. Orang munafik tempatnya pasti kaldarki asfali minan nar. Orang munafik pasti tempatnya di kerak-kerak neraka. Ini tidak usahlah berbohong olah-olah lah tuh Pak. Ya Pak. Bapak-bapak yang pensiun olah-olah lah tuh. Ya, makanya umur kita panjang-panjang Pak. Ya, seharusnya umur 63 udah mati kita. Tapi Bapak kenapa sampai 70? Dia apa banyak dosa dulu waktu dinas. Ya. Ini serius ini Pak. Ya. Jadi orang yang umur panjang nggak usah senang Pak. Tapi yakin itu suatu nikmat dari Allah. Allah ingin kita memperbaiki diri kita. Ya. Jangan bangga, aku umur panjangku dulu rajin olahraga, main tenis, main ini, main itu. Enggak, deang banyak dosa tuh enggak. Karena orang baik sudah lama mati Pak. Ya. Orang baik itu cepat mati. Ya, maka nggak usah baik-baik kali lah. Ya, mati. Nah, ya, kan begitu Pak. Nah, jadi makanya orang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin ditambah Allah umur, semakin tunduk kita kepada Allah. Nggak ada kan cuma ngicu ya. Ini luar biasa Pak. Ya. Ada calon bupati di Riau ini, kaget saya. 75 umurnya. Apa dicari apa oleh? 75 tahun, saya nggak usah bilang kabupatennya. Ya. Kenapa Ustaz kok tahu semua bupati-bupati ini Ustaz? Karena saya Bapak Ibu laris manis kalau pilkada nih Pak. Ya. Ya. Maka orang bilang saya Ustadz pilkada kan begitu. Ya. Sore semalam saya di Kerinci, itu dengan calon bupati. Tadi malam dengan calon wali kota. Ya. Nah, nanti dengan calon bupati. Ya, itulah kerja saya, keliling-keliling terus. Ya, udah tua padahal. Nah, tapi inilah dia. Bapak Ibu. Lalu ketika mereka katakan percaya, apa kata Nabi? Kalau begitu tinggalkan berhala kalian. Sembahlah Allah, kalian akan masuk ke dalam surga. Mendengar itu Abu Lahab langsung ambil batu Pak. Muhammad, ini tujuan mengumpulkan kami di tempat ini. Tabbatska, celaka kau. Nah, kalau saya waktu itu karambiang kan begitu Pak. Ya. Celaka engkau dilempar. Begitu dilempar, celaka katanya Nabi. Datanglah ayat ini. Tabbat yada. Bukan Muhammad yang celaka, tapi celakalah kedua tangan Abi Lahab. Berubah namanya Abi Lahab. Jadi Abi Lahab itu artinya apa? Bapak pemarah. Jadi kalau aduh kalian pelengkau berang-berangnya kerajo Pak, itu Abu Lahab tuh. Ya. Makanya akhlak yang tak boleh ada dalam diri kita, ya, kerana buruk yang tak boleh ada nomor satu itu adalah marah. Orang kalau sudah marah pasti muncul suuzon. Ya. Orang kalau sudah marah pasti muncul suuzon. Kalau suuzon sudah muncul pasti muncul hasad. Makanya nomor satu dosa terbesar itu adalah marah. Ingat Bapak Ibu, dalam diri kita ini, dulu pernah kita bahas di sini kalau saya tak salah, ada 4 permata. Apa? 1 akal. 2 agama. 3 malu. 4 amal soleh. Ini 4 permata dalam diri anak Adam.
Akal ini kata Nabi akan hancur, akan hilang di saat orang marah. Macam orang marah kan tidak sadar ya Pak. Oh ya anak baru ang mah teh. Anaknya dibilang anak baru, berarti nyu baru. Betul tidak? Jadi orang marah itu Pak nggak punya akal, maka jangan marah. Nah, agama akan hilang dengan su'uzon. Malu akan hilang dengan toma. Orang yang toma, yang loba pasti nggak ada punya malu. Itu yang kita tengok sekarang ini. Nggak ada orang malu dah Pak. Ya. Peduli amat malu deh. Yang penting kenyang katanya. Dan yang terakhir amal soleh akan hilang dengan hasad. Ini hati-hati. Jadi udah jangan marah-marah. Ya. Apalagi bapak-bapak udah pensiun, santai aja lah Pak. Ya. Kalau tidak tahan apa duduk jauh orang dengatin orang, jangan duduk jauh orang. Ya. Kalau jole apa tuh pencemeh, awak duduk ada kayaknya kan cari mati apa namanya. Ya. Jole awak tidak tahan kau naik bully, awak nak naik pencemeh. Ya. Saya begitu Pak. Kalau duduk saya tengok, oh ada abang itu udah enggak duduk lah. Ya. Kadang nanya, kok lewat aja Ustaz, kok nggak ngopi? Ada si anu itu apa? Aku tidak tahan dengan mulut dia. Kan udah jelas Pak, aman awak. Ya. Makanya namanya Abu Lahab, pemarah. Nah, Bapak Ibu, dan tidak sampai di situ, watab. Abi Lahabiu watab. Watab itu artinya apa? Secelaka-celakanya. Makanya kita lihat, ya. Sebelumnya ada loh orang jahat di Quran itu namanya Fir'aun. Tapi nggak ada surat Fir'aun. Ada loh namanya Qarun, nggak ada surat Qarun. Tapi untuk Abu Lahab itu suratnya namanya surat Al-Lahab. Diletakkan di juz 30, nomor surat 111. Untuk apa? Supaya kita mudah menghafalnya. Tak ada orang Pak yang tak hafal surat Al-Lahab kecuali bongak betul dia barulah. Ya. Bahkan surat ini ada yang menjadi ayat favorit. Tiap sholat asli itu dibacanya. Karena sampai disitulah hafalannya. Nah, ayo. Dia tiap Allah wahad itu Al-Lahab lah. Izaja, Kuliah, Al-Kausar, Al-Maun, Al-Qures, Al-Fil, Al-Lumazah, Al-Asr, At-Takasur. Nggak hafalnya dong. Jadi dia hafal tuh 4 surat itulah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Nah, dibaca terus. Kata para ulama, kenapa Allah lakukan itu? Supaya kita sadar bahwa Abu Lahab itu tetap ada di setiap masa. Para pembenci Islam itu akan ada setiap waktu. Itu makanya Abu Lahab Pak. Ya. Ini kan sangat luar biasa loh. Ya, sampai Allah katakan secelaka-celakanya. Lalu di ayat kedua, ma'auna, tidak ada berguna kekayaannya, maluhu hartanya, wa makasab, dan apa yang diusahakannya. Karena udah Allah sumpah. Dan ingat Bapak Ibu, ayat ini didengar oleh dia dan istrinya seumur hidup. Gak ada orang yang paling hina tuh Pak. Jadi seumur hidup dia dengar ayat ini. Makanya kebenciannya kepada Nabi itu gak main-main lagi. Yang apa juga turun tuh ayat seperti itu. Nah, apa maknanya ma'auna itu? Dia orang kaya, usahanya banyak, pedagang, lubuk hatinya Pak, percaya dengan Nabi itu. Ya. Suatu malam mereka tak bisa tidur. 2 orang abu ini, satu Abu Lahab, satu Abu Jahal, nggak bisa tidur. Kenapa? Rindu mendengar ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan Nabi. Ya Aisyah, bagaimana Nabi itu? Tengok saja Quran, itulah Nabi. Lalu mereka tengok kiri kanan, tidak ada orang Pak. Karena kalau ketahuan parah. Karena udah janji. Pergilah Abu Lahab diam-diam. Ternyata Abu Jahal pergi diam-diam. Tas robok Pak. Woi, siapa kau? Shh, aku Abu Jahal. Wang, ada Abu Lahab. Ngapo kau? Dengar Muhammad baca Quran, nggak bisa tidur aku. Jadi kau percaya sama dia? Percayalah. Kau percaya juga.
Jadi mereka ini percaya Pak, Nabi itu Rasul percaya. Tapi kenapa mereka kok berkeras tidak mau beriman? Satu jawabannya, takut kehilangan harta dan kedudukan dan jabatan. Itulah yang kita lihat hari ini. Betapa banyak orang yang rela menjadi Abu Lahab karena takut jabatannya hilang. Semuanya sudah tersandra Pak dengan Abu Lahab itu. Oi, betul tidak? Betul. Itu yang kita tonton sekarang itu Pak, di berita di TV itu. Ya, macam-macam tuh. Jadi namo sipulan, tapi semua otaknya itu Abu Lahab. Ya. Ini Bapak Ibu. Watab sehina-hinanya dia. Bagaimana sehinanya? Sampai matinya pun terhina. Matinya Abu Lahab di usia 75 tahun. 7 hari setelah perang Badar. Dapat pula kabar dalam perang Badar, Abu Jahal sepregennya mati. Jadi Abu Jahal itu mati dalam perang Badar, ditebas lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, Bapak Ibu, mati. Dan langsung membusuk Pak. Busuknya Abu Lahab ini tak ada orang yang berani mengurus mayatnya. Sehingga mereka gali lubang, dicari kayu, didorong-dorong tuh mayatnya. Masuk ke dalam lubang, dicari batu, dilempari. Nah, ini pelajaran. Pelajaran apa? Ayat Quran sudah nyatakan itu. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalaulah kalian lihat orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, malaikat memukul-mukulkan tangan mereka sambil berkata, keluarlah dari jasad si fulan. Makanya orang zalim matinya pasti menggenaskan. Jadi jangan pernah zalim. Ini sejarah udah mencatat loh Pak. Namrud zalim tidak? Sampai membakar Nabi Ibrahim. Bagaimana matinya? Dimasukkan Allah seekor lalat. Lalu bukan lalat itu yang membunuhnya, dia sendiri yang memukul-mukul kepalanya berhari-hari. Mati Namrud. Hajjaj bin Yusuf, panglima di masa Malik bin Marwan, yang di dalam biodatanya hobi membunuh. Bayangkan hobinya membunuh. Awak paling tinggi hobi manciang ya Pak ya. Apa hobi apa? Manciang kan? Ini membunuh Pak. Nah. Dan dialah yang pernah menyerbu Masjid Nabawi, membunuh cucu Rasul. Itu namanya Hajjaj bin Yusuf, jenderal yang paling ditakuti sepanjang masa. Bagaimana matinya? Tak tahu apa penyakitnya, dia pegang terus perutnya ini berhari-hari dengan jeritan yang sangat luar biasa. Itu kan sejarah Nabi Pak. Di Turki siapa? Kemal Atatürk. Bagaimana dia? Busuk. Si Saron, tahu Saron? Gimana matinya? Mengganaskan Pak. Jadi kita Masya Allah, mintalah umur panjang Pak. Kita mau nengok bagaimana mati-matinya Abu Jahal itu Pak. Ya, Abu Lahab tuh. Ya. Saya selalu tuh, bapolah mati apa gaya cewek. Ya. Yang ngomong seenaknya saja, berbuat sesuka hatinya. Tunggulah. Nah, kau akan jadi Abu Lahab, matinya terhina. Anta tidak kenal waduh Pak. Ya. Ibu bapak rahimakumullah. Kemudian nerakanya pun super VIP. Sayaslana ronzata lahab. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam api yang bergolak. Orang masuk neraka, ada namanya neraka jahim, ada namanya neraka fil, ada namanya neraka sijil. Ini Abu Lahab nggak dibilang neraka Pak, langsung api yang menyambarnya. Diceritakan oleh para ulama tafsir, itu api menyambar hangus, lalu muncul lagi Abu Lahabnya serta istrinya, bakar lagi hangus, begitu terus menerus. Tak ada orang sehina Abu Lahab itu. Dan yang keempat, ayat keempat, ini buat ibu-ibu. Wamro atu buka tuh Quran.
Tidak ada Allah menyebut istri itu dengan kata wa ma'arra'atuhu. Istri dalam Al-Quran itu azwaja. Ini doa kita. Rabbana hablana amin azwajina. Rabb, jadikan pasangan-pasangan kami, istri-istri kami. Ketika kita akan menikah di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan untuk kalian azwaja. Azwaja juga. Tapi ada 3 istri, Bu. Dalam Al-Quran Allah bilang imro'atun. 1 istrinya Abu Lahab. Wamro'atuhu, namanya Ummu Jamil. Yang kedua istrinya Nabi Lut, yang mengajak orang ke rumah untuk menangkap tamu Nabi Lut, kemudian diperkosa. Namanya Walahah. Yang ketiga istrinya Nabi Nuh, yang mengejek suaminya ketika membuat bahtera, namanya Walagoh. Ingat itu. Ummu Jamil, Walahah, Walagoh. Ini tidak azwaja, ini imro'atun. Apa itu imro'atun? Seorang istri yang selalu membuat suami kesal. Itu dia, Pak. Makanya di Ar-Rum 21 itu tujuan kita Allah kasih istri itu kan supaya tenang. Kita di kantor banyak masalah, pulang jumpa dia agak berkurang tuh masalah, bahkan ada yang hilang. Itu dia azwaja, Pak. Tapi imro'atun, kita di kantor punya masalah, pulang menengok mukanya bertambah masalah. Ya. Nggak ada menenangkan. Ya. Bu, apalagi zaman sekarang, istri-istri zaman now, coba tengok, Pak. Ya, nggak adul ada azab awak. Arya hati boleh tengok betapa banyak bapak-bapak yang termenung di teras rumah sorang-sorangan. Oi gae, ngapo gae? Nggak ada, Pak Ustaz, duduk aja. Hah, mana ibu? Pai senam. Hah, ya pai senam. Ya pai senamnya tinggalannya. Rupa siang berkelas seorangnya gae oleh. Pak, sendiri juga lagi. Belum pulang ibu dari senam. Udah. Itu kemana sekarang? Pergi pesta. Loh, kok enggak dengan apa, Pak? Nyopai jogengnya. Ya. Perempuan sekarang kan pakai geng, Pak. Ya, enggak omongnya pergi pesta dengan geng itu nyopai Hacibula tuh. Ya. Padahal pahala terbesar perempuan itu ketika dia selalu dekat suaminya. Ingat itu. Oh ibu, percaya enggak? Rezeki kita itu, Bu, kalau 10 tetap 10, takkan bisa jadi 15. Rezeki kita kalau 5 tetap 5, tak bisa jadi 10. Contoh, bapak bekerja gaji 5 juta, istri bekerja gaji 5 juta. Takdir kita, rezeki kita 5 juta, Pak. Tetap 5 juta. 10 lah, Pak, kan 2 kerja. Tidak. Kenapa? Boleh jadi banyak masalah, boleh jadi banyak pengeluaran. Ya, ini banyak kali lah pengeluaran kita nih. Nah, itu cuma 5 juta. Nah, ada bapak, cuman bapak yang bekerja, gaji bapak 5 juta, istri nggak kerja. Maka rezeki bapak memang 5 juta. Maka 5 juta itu, kenapa tidak pernah ada masalah? Kita kan seringnya begitu, Pak. Kok banyak ya piti kaluawa ya? Kau enggak banyak dong, enggak? Ya. Kan begitu, Pak. Itu harus yakin itu. Ya. Jadi rezeki itu tak bisa ditambah-tambah, tak bisa dikurang-kurang. Jadi jangan gara-gara sibuk mencari rezeki, suami terabaikan. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, Pak. Mohon maaf. Ya. Ditambah sekarang ada agenda baru namanya wisata religi. Coba lah tuh. Ya 3 hari ya Pak, kok makan rumah makan ya Pak, kok makan rumah makan Pak, kemana bini? Pak wisata religi. Religi apa? Dalam bus tuh kalian menyanyi-nyanyi, ikan dalam kolam, galak-galak kalian. Agama apa? Ya. Iya enggak? Ya iya kok karambi itu Pak, betul ya. Ampun saya. Ya. Jadi sekarang ini betul-betul zaman-zaman fitnah. Ya. Jadi itu harus dipertahankan itu Pak. Bilang sama istri itu. Ya. Nah ini wamro'atuh. Nah Ummu Jamil ini hamalatal hatab. Hamil. Nah, jadi hamil.
Hamil itu artinya apa? Membawa. Nah, jadi makanya dibawa-bawa. Jadi dia membawa. Apa yang dibawanya? Kayu bakar. Dan nanti matinya, Pak, tidak taluk dia membawa kayu bakar. Kalau telomeh dia mati. Jadi matinya Ummu Jamil itu kena kayu bakarnya. Nah, kayu bakar ini dua pengertiannya. Yang pertama, memang kayu untuk dia. Ini orang kayu, Pak. Tapi kayu bercari yo. Nak mau dia beli. Kenapa? Hemat katanya. Padahal bukan hemat, sempili. Makanya antara hemat dengan sempili itu beda tipis tuh, Pak. Oi. Kok serius kok? Ya. Antara hemat dengan sempili itu beda tipis itu. Makanya sifat yang kedua setelah marah yang tak boleh ada itu apa? Bakhil. Karena orang bakhil pasti dibenci orang. Pasti, Pak, tidak ada ndak. Ya. Bapak sedang duduk, sedang jalan ke kedai kopi, nampak apa si bakhil itu duduk. Pasti apa nanti masuk? Pindah lawak. Ngapo? Doinyo. Karena awak kan bayi tidak duduk kan gitu ah. Ya. Makanya hadisnya jelas itu, Pak. Ya. Nah, kok serius kok, Pak? Terlambat lah Pak galaknya ya. Al-bakhilun. Ya, al-bakhilun qaribum minan nar, ba'idul minal jannah. Orang bakhil dekat dengan neraka, jauh dari surga. Itu dia. Nah, itu Ummu Jamil. Kemudian hamalatul hatab itu artinya penyebar gosip, tukang panas-panasi. Jadi pernah suatu ketika dia bawa batu. Nabi sedang duduk di Ka'bah dengan Abu Bakar. Hei Abu Bakar, mana temanmu Muhammad yang sudah menghina kami, katanya wahyu dari Tuhannya, mana dia? Abu Bakar bingung. Gilo guys, oh kan. Kenapa? Nabi di sampingnya. Ya Rasul, apakah dia tak melihatmu? Allah telah menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihatku. Begitulah dia, Pak, jahatnya. Nah, itulah dia hammalatul hatab, kayu bakar. Dan matinya juga diimpit oleh kayu bakar itu. Nah, terakhir di ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad. Dan di leher Ummi Jamil itu nanti di dalam neraka dipasangkan tali dari sabut. Nah, para ulama tafsir tali dari sabut itu seperti tali untuk tarik tambang itu, Pak. Ya, tali galangan kapal. Kalau hari ini di Pekanbaru dijadikan polisi tidur. Nah, itulah dia, diletakkan. Kenapa Ibu kok itu hukumannya? Di samping dia jahat, pilih, tapi suka pamer. Ya, suka pamer, Pak. Orang sempili kan bentuk itu kadang-kadang. Jadi bangganya handphonenya harga 26 juta. Ya, tapi 1.000 aja keluar piti namuh itu kan. Nah, Ummu Jamil begitu. Jadi dia kalau pakai perhiasan itu norak. Dia kalau Ibu lihat perempuan pakai perhiasan, gelangnya begini, lalu tangannya bengkok begini ya, pakai kalung, kemudian nampak tuh kalungnya. Itulah Ummu Jamil. Itu harus Ibu perhatikan itu. Cuman ditengok saja. Oh iya, kata Allah, ada manusia seperti itu. Ah, jangan digosip. Apa? Ceramah Ustaz Bini Abu Lahab. Ah ya, becokak wajahnya Bapak Ibu. Tapi kan khusus ibu-ibu Pak ya? Hah? Iya, dia untuk ibu-ibu. Makanya tadi keluarga yang suaminya sampai ayat yang ketiga, istrinya sampai ayat yang 4 dan 5. Nah, tema kita tadi apa? Jangan menjadi keluarga Abu Lahab. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah akibat dari orang yang membenci Rasulullah SAW. Sebaliknya, kata Allah di surah Ali Imran, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian bercinta kepada Allah, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad SAW. Saat kalian bisa mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau kalian sudah dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang diperintahkan Nabi kepada kalian, lakukanlah. Apa yang dilarang Nabi, tinggalkanlah. Nah, Bapak Ibu, dan dari seluruh sunnah Nabi itu,
ada satu hal yang sangat mudah kita lakukan, yaitu menjaga sholat berjamaah kita, Pak. Karena Nabi seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah yang paling mudah, ya. Yang hari ini juga heran kita, Pak. Apa herannya, Ustaz? Sholat hari raya, Pak, tidak ada azan, Pak. Ada azan sholat hari raya? Enggak ada sholat azan, enggak ada sholat hari raya. Hukumnya sunat. Lihat masjid penuh enggak? Saking penuhnya enggak muat orang di lapangan, Pak. Padahal kalau laloknya habis subuh pagi rayo tuh enggak sembahyang rayonya, kan enggak apa-apa tuh. Tidur aja enggak usah ikut sholat hari raya, enggak apa-apa kok. Sholat sunat kok, enggak ada panggilan kok. Tapi mati-matian orang, Pak, penuh masjid, Pak. Oh, bentuk inyolah yang paling puasa 30 hari, zakat paling apa tuh. Sab mukul tuh, Pak. Inyo lo megang mic dah. Allahu Akbar, lemah, ya. Sementara sholat 5 waktu pakai azan, ya toh. Azan itu kan batas kerja kita, ingat itu. Sesibuk apapun Bapak di kantor PLN ini, seberat apapun tugas, azan stop. Nggak ada kerja nanggung, Bu. Nih azan nanggung nih, nggak ada. Jangan, itu setan itu. Ya, ini baru separuh nih kerja, nggak ada nanggung. Allahu Akbar, tinggal dulu. Penuhi itu. Kenapa? Karena kalimatnya jelas kok. Hayya 'alal falah. Kalau kau tunaikan panggilan ini, kau akan falah, beruntung. Ya, falah itu artinya beruntung. Jamaknya muflihun, Pak. Calon wali kota itu, ya. Maka mudah-mudahan beruntunglah kita, kan begitu. Enggak, Pak. Allahu Akbar, kan? Bukan, tapi hayya 'alal falah tadi. Ya, mari kalian akan beruntung kalau kalian lakukan sholat, kalian beruntung. Nah, apa lagi? Jamak dari falah itu muflihun. Nah, kan itu dia. Ya. Nah, ada sangkut paik itu, Pak. Tapi kalau memang apa nih itu, ya lantaklah, kan begitu ya. Nah, usah itu kita hebohkan. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ya. Di ayat lain, menuju kemenangan. Yo. Ya, menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Nah, karena yang dicari itu keberuntungan. Ya. Karena orang beruntung pasti menang. Orang menang belum tentu beruntung. Pagi yang kau menang, entahlah. Rupanya yang menang dia 50.000 itu sama awak lah 35.000, Pak, kan? Dia merasa menang, padahal tak kicau, ya kan gitu. Beruntung. Nah, kemudian terakhir di ayat lain, Bapak Ibu, di surah Al-Quraisy itu, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kau sembahlah pemilik rumah ini. Kalau kau sembah, apa yang kau dapatkan? Alladzi at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, aku kenyangkan. Wa amana min khauf, kalau kau takut, aku beri kenyamanan, aku beri keamanan. Jadi obat segala-galanya itu tidak ada yang lain. Datanglah kepada Allah. Inilah kenapa Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya jikalau engkau merasa susah, merasa gelisah, tak ada tempat engkau untuk mengadu, menyelesaikan masalah itu, kecuali engkau datang kepada Sang Pemberi susah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran berulang-ulang, wasta'inu bisabri wassalah, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan penolong sabar salat, sabar salat. Ini tidak ada berang-berang. Karena pemberang itu Abu Lahab. Ini Bapak Ibu, ya, pas jam 9. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan, ya, dalam rangka bulan Rabiul Awal ini, Pak, supaya kita terkenang. Cerita Abu Lahab adalah cerita orang yang sangat membenci Nabi SAW, bukan dirinya saja, tapi termasuk istrinya. Bagaimana dengan anaknya tadi, Pak Ustadz? Utbah masuk Islam, tapi anaknya Utaibah mati diterkam serigala. Kenapa? Karena dia waktu menceraikan Ruqayyah bukan sekedar mengantarnya ke rumah Nabi, tapi diludahinya Nabi. Begitu diludah dengan kata-kata kasar, anaknya itu diberikan kepada Nabi. Nabi berdoa. Lalu doa Nabi dikabulkan Allah. Ketika Utaibah berdagang ke Sam, tiba-tiba diterkam oleh serigala. Tapi lain daripada itu, semuanya masuk Islam, dapat hidayah dari Allah. Demikian Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ada pertanyaan dipersilakan. Tak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.